Sejarah agama Konghucu. Agama Konghucu, tepatnya disebut Rojio, sudah ada 2000 tahun sebelum Nabi Konghucu lahir. Para raja dan rakyat harus menjalankan upacara agama dan menjunjung tinggi moralitas seperti yang diajarkan oleh para leluhur raja. Nabi Konghucu lahir pada tahun 551 sebelum Masehi. Ia ditugaskan oleh Tuhan untuk menata kembali tata upacara agama Rojio dan mengajarkan kepada raja dan rakyat Tiongkok tentang spiritual dan moral agar rakyat Tiongkok hidup lebih sejahtera dan damai. Pada waktu itu, di Tiongkok terjadi perpecahan yang menjadikan negara Tiongkok kacau balau. Para kepala daerah ingin menjadi raja. Mereka saling berperang merebut wilayah. Nabi Konghucu mendirikan sekolah yang menampung murid sebanyak 3.000 orang. Setelah para murid itu pandai, banyak yang mendirikan sekolah meneruskan ajaran Nabi Konghucu. Namun, ada juga murid mendirikan sekolah dengan aliran lain. Pada waktu itu, muncul aliran yang bermacam-macam di Tiongkok. Bahkan ada aliran yang bertentangan dengan ajaran Nabi. Antara lain aliran Mohis yang didirikan oleh Mozi. Ada dua tokoh besar yang meneruskan ajaran Rojio, yaitu Mengxi atau Mencius pada tahun 371 sampai 289 sebelum Masehi, dan Sunxi pada tahun 326 sampai 233 sebelum Masehi. Kedua tokoh ini memang mengajarkan ajaran Rojio dari Kongzi. Namun mereka mempunyai perbedaan pendapat dalam beberapa hal karena mereka hidup dalam situasi negara Tiongkok yang berbeda. Mengxi hidup pada saat awal kekacauan muncul, sedangkan Sunxi lahir saat kekacauan itu sudah memuncak. Mengxi mengajarkan manusia akan hidup bahagia apabila negara makmur dan sejahtera. Untuk itu manusia harus melaksanakan perintah Tuhan, yaitu menjalani hidup lurus, jujur, dan tidak serakah. Kekacauan terjadi dalam masyarakat karena banyak orang tidak menjalankan hidup sesuai perintah Tuhan. Ajaran Mengxi lebih mengarah kepada ajaran agama. Kekuatan iman sangat diperhatikan. Mengxi meyakini bahwa watak dasar manusia itu baik. Sedangkan Sunxi mengajarkan bahwa manusia bisa hidup bahagia apabila negaranya kuat dan kaya. Untuk mewujudkan negara yang kuat dan kaya, perlu dibuat undang-undang yang berlandaskan cinta kasih dan keadilan, dan ditentukan sistem kemasyarakatan yang jelas. Rakyat perlu dididik untuk hidup sesuai dengan sistem kemasyarakatan yang ada. Ajaran Sunxi lebih mengarah kepada ajaran filsafat Konfusianisme. Sunxi tidak yakin bahwa watak dasar manusia itu baik, maka dia menyarankan adanya penegakan hukum yang serius agar rakyat hidup lurus dan benar. Ajaran kedua tokoh ini telah memperkuat posisi ajaran Rojio sebagai agama pandangan hidup. Sistem filsafat bagi masyarakat Tionghoa, ajaran Sunxi lebih banyak dimanfaatkan daripada ajaran Mengxi. Di Tiongkok sekarang, untuk pemerintahan lebih banyak diambil ajaran Sunxi, namun rakyat lebih banyak mengenal ajaran Mengxi. Pada zaman dinasti Han 206 sebelum Masehi, agama Konghucu atau Rojio ditetapkan sebagai agama negara, dan semua pejabat negara harus lulus ujian negara dengan materi ujian ajaran Rojio yang bersumber dari kitab klasik. Kitab ini tertulis berdasarkan ajaran Nabi Konghucu oleh para muridnya. Namun pada waktu itu banyak orang dengan aliran lain mengaku sebagai pembawa ajaran Konghucu. Tujuannya supaya diterima sebagai pejabat.
Pada tahun 97 Masehi, diadakan seminar di Goa Macan Putih atau gedung di istana untuk menentukan ajaran Nabi Konghucu yang asli dan dipisahkan dari ajaran Konghucu yang palsu. Pemisahan ini mempunyai dampak positif, tetapi juga mempunyai dampak negatif. Dampak positifnya, ajaran Nabi Konghucu yang murni sudah ditetapkan. Dampak negatifnya, banyak buku tulisan pemikir Rujio yang ikut tersingkirkan atau tidak diakui sebagai ajaran Rujio. Nah, itulah guys sekilas sejarah agama Konghucu. Terima kasih.